Ini kita akan mulai nih untuk agenda Cares and Sharing nih. Apa nih Cares and Sharing nih agenda kita? Udah join nih sama Pak Asep. Selamat siang Pak Asep. Oh, selamat siang. Sorry. Nah, Pak Asep sehat Pak Asep? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya terhubung juga ini. Saya Iya nih Pak. coba-coba dari tadi. Iya padahal udah nungguin nih. Iya, Pada iya, udah iya, iya. bukain YouTube-nya Pak Asep semua ini. Wah, masa? Iya, Soalnya iya, iya. penasaran Ini. nih siapa ini ya namanya Bapak Asep Dian ini gitu. Waduh. Oke, Eh. baik. Bapak mau izin saya buka dulu ya, Pak. Halo teman-teman Oke, Sobat oke, oke. KPP. Ketemu lagi kita di acara Cares and Sharing ini ya. Nah, Cares and Sharing ini apa sih? Cares and Sharing ini adalah merupakan rangkaian kegiatan bakti 18 KPP. Melalui kegiatan ini, KPP hadir untuk berbagi cerita nih, dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang life skill, tentang seputar karir, yang akan disampaikan secara langsung dari live Instagram. Nah, Cares and Sharing ini merupakan kegiatan yang menghadirkan speaker atau praktisi untuk berdiskusi langsung dengan topik menarik serta pengalaman yang inspiratif. Nah, join bersama kita ini Bapak Asep Dian Gunawan nih. Udah ada yang tahu belum ini Pak Asep ini siapa? Pak Asep ini adalah salah satu manajer engineering di KPP yang memegang technical area ya Pak ya? Ya, ya, ya. Gitu. Ini berarti megang semua set ya Pak? Harusnya semua set Bapak tahu ya Pak? Enggak semuanya lah. Kita berbagi sama yang lain juga. Oke, baik. Nanti teman-teman ini kita akan adain discuss sama Pak Asep. Nanti kalau misalnya dia mau ditanyakan kepada Pak Asep, nanti bisa insert pertanyaan di question box ya yang ada di live Instagram kalian, atau di komen juga nggak apa-apa deh kalau misalnya nggak tahu di live di apa namanya question boxnya. Oke, baik. Bapak gimana? Bapak sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana sebaliknya Mbak Sofi? Ya, Sehat. sehat ya. Mudah-mudahan Ini semua juga yang dengar para sehat semuanya lah. ya, amin, amin, amin. Kita selalu mendoakan bahwa sobat-sobat KPP ini selalu sehat ya, Pak. Oke, baik. Amin, Bapak amin, amin. ini lagi di WFH ya, Pak ya? Saya lagi WFA, ya lagi di rumah. Kebetulan Oh, dapat lagi, rosternya di rumah nih. lagi dapat jatah roster di rumah ya, Pak? Ini gara-gara pandemi ini ya, Pak? Gara-gara pandemi ini jadinya kita pakai roster-rosteran juga ya, Pak? Betul, betul. Ya ini bagian dari perubahan lah ya. Perubahan Iya, menghadapi pandemi ini ya. ya ini new normal nih, Pak. New normal yang benar-benar merubah kita semua gitu kan. Iya, iya, Seperti yang iya, kita iya. tahu nih Pak Asep ya, ini kan sekarang udah bulan Maret 2021 nih. Kita udah 1 tahun Ya, nih Pak kayaknya untuk mengalami pandemi ini gitu. setahun ya sekarang. Oh ya, pas Iya, setahun ya. Kalau dulu udah bulan lebih. Februari, Maret ya, sekarang udah Maret lagi, hampir setahun sudah ini. Iya. Kemarin seingat Betul, saya betul. itu kalau Indonesia itu mulai ditemukan kasus itu tanggal 2 Maret Pak. Sekarang udah tanggal Oh, 10 2 Maret. Maret. Oh iya, Setahun iya, iya. lebih nih Pak, udah kayak ulang tahun nih COVID-nya nih Pak. Betul, betul. 2 Maret, Iya. 2 hari sebelum saya ulang tahun tuh. Oh, berarti Bapak harus ulang tahun nih. Ya ampun, selamat Iya. ulang tahun Pak Asep. Ya, kadonya dong, mana nih kadonya? Berapa Pak? 17 tahun Pak. Alhamdulillah sekarang Sweet Seventeen lagi kita. Sweet Seventeen plus plus Eh, plus 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 ya Pak. Ya banyak plusnya, tambahin sendiri. Nah, ini kayaknya di udah setahun COVID ini kayak kasusnya juga masih meningkat terus ya Pak ya. Mungkin reda Iya, barusan nih, reda karena ada vaksin ini. Menurut Bapak kayak gimana sih Pak tentang COVID ini Pak? ya vaksin mau nggak mau ya sadar nggak sadar ya ini hadir hadir di kita gitu semuanya gitu. Ini kita kan para para apa namanya yang menderita sekarang penyakitnya itu juga mereka nggak sendirian banyak gitu kan. Jadi mau nggak mau kita pun hidup bersama mereka, hidup bersama COVID ya kita harus apa ya istilahnya harus adaptif ini dengan COVID gitu ya. Ya intinya harus terus kita meningkatkan kesadaran lah bahwa COVID itu ternyata ada loh gitu. Dulu kan sempat kita bilang bahwa COVID ini ya
macam-macam lah gitu ya, ada propaganda apa segala macam. Tapi ternyata setelah kesini-kesini dan akhirnya saya pun mengalami gitu, ternyata COVID itu ada. Ya, jadi kita gimana caranya nih sama-sama kita lawan lah ya dengan kesadaran kita lah. Seperti itu sih, Mbak. Jadi benar-benar ada ya Pak ya, karena udah Ya, merasakan gitu ya Pak ya. iya, betul, betul, betul. Nggak cuma sakit biasa gitu kan. Ya ternyata gejalanya yang kita pikir sakit biasa itu ternyata ya itulah COVID gitu ya. Ada plus-plusnya juga tadi, bukan cuma umur yang plus tadi ya. Ada plus-plusnya juga ternyata di COVID itu gitu. Pengen tahu? Oke. Pengen tahu saya gitu ya Pak. Ini Pak Asep ini YouTubers nih kayaknya. Kalau teman-teman tahu nih Ya, Pak Asep ini YouTubers. Nanti coba diklik aja nih Instagramnya, nanti akan nge-link ke YouTube-nya Pak Asep nih. wah, Kan ya. ada kan Pak di Kebetulan, sana kan Pak. kebetulan kalau di Instagram saya nggak terlalu aktif nih, makanya tadi coba-coba ada di Instagram ya. Kalau di YouTube boleh lah, silahkan. Nanti kita Oke, buka baik ininya. Bapak. Jadi gimana Pak rasanya Pak waktu dulu itu Pak? Kayak kita itu mau sharing nih Pak, gimana sih rasanya waktu itu kayak awalnya kan nggak percaya nih Kak, Pak. Terus habis itu Ya, ya, kemudian ceritain gitu. Pertama kali ya, kena gitu apa yang Bapak rasakan gitu? ya, ya. Yang saya rasakan ya biasa aja gitu waktu itu ya. Pada saat awal itu kan, apalagi kan kita sudah apa ya, ikut dalam apa namanya, hanyut dalam apa berita-berita, statistik dan juga program-program dari perusahaan ya, tentang bagaimana kita harus mengikuti prokes gitu ya. Nah, itu udah kita ikutin gitu, udah ikutin. Dan ketika itu pada saat kita kena pun kita merasa biasa aja. Maksud biasa aja itu seperti sakit biasa kan pada saat itu ya. Flu mungkin bukan flu ya, pada saat itu hanya demam lemas biasa, lebih ke arah apa itu namanya, radang tenggorokan, sepertinya seperti itu kan, hubungannya di tenggorokan gitu kan pada saat itu. Dan nah ini jeleknya pada saat itu kita membiarkan gitu kan, karena kita pikir ini saya juga sudah, pada waktu itu kita sudah ada program rapid ya sebelum masuk kantor ya, kita Iya, sudah rapid test gitu kan. Oh sorry, PCR dulu, bahkan PCR dulu ya, kalau PCR PCR test. itu biasanya yang untuk ini Pak, yang udah ada gejala-gejala kita PCR gitu kan. Iya dulu kita PCR dulu apa di rumah sakit Pertamina itu kan. Nah setelah itu kita diizinkan masuk, eh tanggal 7 ya, tanggal 7 Desember pada saat itu, tanggal 8 gitu ya. Oh, yang waktu Nah, habis ini ya Pak, SIKM yang ngurus-ngurus itu ya Pak. iya, Ya, habis yang SKM lockdown itu itu. kan. Iya, betul, betul. Nah, pada saat itu kan, kita yakin kita aman-aman saja gitu pada saat masuk ke kantor, kita juga mengikuti prokes yang ada gitu kan. Nah, meleng tuh pada saat itu. Makanya nanti teman-teman juga harus sadarin lah. Pada waktu itu saya juga care ya sama salah satu anak buah saya. Dia juga lagi sakit pada saat itu. Oke, kamu nggak usah pulang lah. Sorry, nggak usah ke kantor lah. Biar saya aja yang ke sana, kita ketemuan. Nah, ketemuan, kita meeting di sana, kita bahas deh proyeknya gitu kan. Nah, kita ketemuan di sana, di salah satu resto yang ada dekat kantor gitu ya. Nah, di situ yang mulai melengnya. Kan kalau kita ketemuan sambil vikon gitu ya, kita kan pasti Lepas sedikit-sedikit banyak buka masker. masker ya. Buka masker, apalagi ingin ngomong sama-sama dalam satu device gitu kan. Pasti kan dua-duanya juga buka gitu. Apalagi ada makanan sambil makan sedikit gitu. Aduh, di situ kita meleng ya kan. Kita udah ikut podcast yang ada. Nah, pada saat itu saya bilang, wah ini kalau saya sakit berarti di sini nih letak apa namanya, awal mulanya gitu. Pada saat itu saya udah berpikir gitu. Setelah kita pulang 2 hari kemudian mulai terasa itu demamnya. Nah di situ yang saya bilang itu, saya pikir ini biasa aja. Saya masih ke kantor pada saat itu. Ini masih biasa aja. Kan saya berpikir bahwa ya mudah-mudahan imun kita yang ada itu tuh bisa melawan sendiri gitu ya. Toh kita tuh udah dinyatakan sehat, saya juga waktu itu rajin juga olahraga segala macam. Mudah-mudahan imun kita itu bisa ini ya, bisa ngelawan penyakit yang ada gitu. Pada saat itu demam, tiba-tiba panas, tapi saya tetap ke kantor. Pada saat itu saya ditulis di deklarasi kesehatan, monitoring kesehatan itu, saya sakit tenggorokan. Nah, ketika itu pula saya disuruh pulang tuh sama Pak Riko ya, pada saat itu sama Pak Agus ya. Sama Mbak Sofi juga kalau nggak salah ya dulu. Pak kalau sakit pulang aja. Oh,
kayaknya saya memang harus pulang gitu pada saat itu. Ya benar aja, saya pulang, tapi saya juga masih berpikir itu biasa aja kita biarkan gitu. Mulai di hari Jumatnya, tanggal tanggal berapa? 10 ya, tanggal 11 gitu ya. Saya maksain diri pulang, kemudian ke Bandung, saya khawatir lebih parah. Nah, di situ malam-malam saya nyampe ke Bandung, saya nyetir, itu jam 12 malam saya mulai menggigil. Itu 2 jam saya menggigil sekali, langsung hilang indera pengecapan saya, rasa tuh hilang semua gitu. Di situ saya mulai berpikir, apakah ini rasanya wah seperti itu gitu, dahsyatnya gitu ya, kedinginan gitu sampai pagi. Nah, 3 hari berselang pada saat itu turun demamnya. Nah, saya berpikir, ternyata ini bukan COVID nih gitu, ini bukan COVID nih rasanya, ini mah demam biasa nih, toh saya sudah sembuh gitu. Nah, pada saat saya biarkan lagi, ternyata jadi lagi tuh hari Rabunya, hari Rabu. Kebetulan waktu itu rooster saya lagi WFH ya. Di sini nih, di kursi ini. Saya ngerasa lagi Vicon, kok ini saya mulai lagi gitu ngerasa. Akhirnya saya langsung memaksakan diri berangkat ke rumah sakit dan di sana disarankan untuk PCR ya. Dan disitulah saya didiagnosa COVID gitu ya. Waduh, kaget juga. Tapi itu kan pada saat itu kan hasilnya 2 hari ya Sob ya. 2 hari pada saat itu, Bandung ya bukan Pak soalnya. langsung sejam ya. Di Bandung itu 2 hari. Jadi pada saat itu saya juga masih bermudah-mudahan bukan COVID. Dan orang-orang sekitar saya menyemangati, itu kamu bukan COVID, kamu bukan COVID, tenang aja, banyak teman-teman yang begini juga, tapi dia bukan COVID gitu. Oke, disemangati seperti itu, saya mudah-mudahan bukan COVID. Tapi ternyata takdir menyatakan lain, saya ternyata itu COVID. Nah, di situ ya udah, karena kita merasa sudah terblame COVID, agak sedikit mentalnya jadi turun pada saat itu, perasaan kita seperti itu ya. Jadi memang agak turun, tapi saya dengan semangat karena kita juga melihat statistik ya. Ya kita kan belajar statistik ya, maksudnya statistik di Indonesia naik turun gitu ya gitu. Bahkan pada saat itu makin naik dan kita tahu bahwa banyak juga yang sembuh. Jadi belajar dari statistik itu, ya pada waktu itu kita pikir tenang aja, ini saya pasti bisa sembuh. Nah, pada saat itu begitu sih Mbak Sofi. Rasanya memang acak adut pada saat itu bahasanya. Pikirannya ya Pak Pada saat terganggu ya Pak. ya sedikit Pikirannya terganggu lah. Betul, 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 sedikit terganggu gitu ya. Karena sebenarnya mungkin sakitnya pada saat itu malah nggak terasa ya, nggak terasa begitu sakit seperti yang di awal gitu. Tapi ketika kita tahu kita kena COVID, nggak tahu kenapa, tiba-tiba secara psikis ya, secara psikologis tuh kok jadi lemas gitu, makin lemas gitu. Makin 2 kali lipat tuh lemasnya tuh. Kayak gitu. sebenarnya itu gejalanya itu gejala yang biasa-biasa aja pakai sakit batuk, kayak flu Biasa lagi aja. gitu ya. Ya itu Betul, alhamdulillah sih betul. Pak karena Bapak kena gejalanya kan gejala yang ringan ya Pak, alhamdulillahnya ya Pak ya. Bukan gejala yang berat Alhamdulillah. ya kan. Betul, Bukan sampai betul. sesak-sesak nafas gitu kan Pak. Itu Itu ya alhamdulillah enggak. gitu kan Betul. Pak. Ya, betul, betul. Ya, yang paling berat cuma itu aja, hilang indera pengecapan sama penciuman sedikit pada saat itu. Jadi Ya, makan gak ada itu berat. rasanya gitu ya Pak. Gak ada rasa. Padahal katanya obat COVID itu makan loh Pak katanya Pak. Makan Betul, enak betul, Pak. betul. Makanya yang dengar cerita ini juga kisah sukses saya pada saat itu. Bahwasanya saya nggak peduli itu rasanya pahit, asin pada saat itu ya, makan ayam McD aja kok kerasa asin banget gitu pada saat itu. Ya, tapi saya makan sampai habis. Semua yang tiba-tiba langsung, ini Mbak Sofi sendiri yang kirim obat-obatan ke saya kan semuanya. Saya semuanya obat-obatan yang dikirimkan, kemudian makanan semuanya saya konsumsi. Begitu, Mbak Sofi. Harus dipaksain Ya, makan. harus dipaksain sih Pak, soalnya kan biar Betul. imunnya bangkit ya Karena Pak, imunnya perang pada gitu kan saat Pak. pada saat itu tuh berat badan saya langsung turun 5 kilo pada saat itu. Nah, jadi saya sadar juga, oh ini motivasi juga nih. Sekalian ini saya harus naikin lagi. Khawatir kita kan, kalau misalkan kurang makan, imun tubuh pasti akan berkurang juga, gitu loh. Jadi, harus banyak makan lah pada saat itu, gitu. Hmm. Tapi sempat merasa down nggak sih Pak pada saat kena COVID? Sempat merasa di titik terendah atau down atau seperti apa gitu nggak sih Pak? Nah, alhamdulillahnya begini, memang apa ya, kalau down itu
nggak sempat terjadi kalau saya down, tapi memang itu adalah tantangan terberat kita ya. Ketika pada saat itu saya tuh awalnya tuh nggak mau apa ya, nggak mau ngelaporin gitu, Mbak Sofi. Sebenarnya saya nggak mau ngelaporin kalau saya itu kena positif karena bahasanya ya, karena kita tahu ya kalau sanksi sosial merasa seperti ada sanksi sosial gitu. Ketika kita kasih tahu yang lain itu, orang lain akan ya takut atau menjauh dari kita, keluarga juga jauh, warga ya sekitar juga pasti, wah di komplek kita ada yang COVID nih, gitu-gitu kan, kita kan jadi merasa kayak apa ya, kayak merasa disalahkan kan pada saat itu kan. Jadi down-nya pada saat itu tuh bukan down yang terhadap diri kita ya, sebenarnya kita masih semangat-semangat aja pada saat itu, cuman itu aja, hanya kekhawatiran dari apa namanya sekitar kita gitu loh, ketika dia ada memandang negatif, ya itu aja sih sebenarnya. Bahkan saya sempat nggak mau ngasih tahu ibu saya di Pontianak sana. Sebenarnya saya nggak mau kasih tahu, tapi mau nggak mau saya pada saat itu harus kasih tahu. Ya, beliau langsung nangis pada saat itu mendengar saya COVID, karena paradigma yang ada kalau untuk orang tua itu kan COVID itu bagaimana langsung bisa meninggal segala macam kan, begitu kan ya. Nah pada saat saya telepon itu saya berada di rumah sakit. Pada saat itu saya sedang isolasi di rumah sakit Edelweiss Bandung pada saat itu. Ya, merasa mendengar tangisan seorang ibu ya, kita pun langsung jadi down juga pada saat itu gitu. Ya tapi ya sudahlah, itu harus dikasih tahu kayak gitu sih. So. Sekalian minta doa ya Pak, mungkin ya Pak. Kan niatnya kita Itu wajib, doa gitu wajib. Pak. Ya, Gitu. seorang ibu kan pasti mendoakan anaknya lah biar cepat sembuh kayak gitu-gitu kan. Tapi kan ya lihat dia sedih, kita nggak jadi ikut sedih ya pada saat itu ya. Nah itu aja sih titik terendah saya pada saat itu, seperti itu di hari pertama, hari kedua pada saat itu ya, ketika saya dirawat di rumah sakit gitu. Ini baik banyak nih Pak yang udah join nih Pak sama-sama kita. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh loh nanti, atau pingin tanya tentang Pak, tentang bagaimana kehidupan Pak Asep pada saat menjalani COVID, Bebas. ngobrol gitu kan Pak. Gitu kan. Bebas. Nah ini Bebas, kita Pak sharing Asep ini aja. lengkap ya, benar-benar nih. Gitu kan. Untuk share tentang COVID-COVIDan gitu ya. Ya. Tapi kita bukan narasumber loh ya, kita bukan dokter ya. Ya, Kita pengalaman aja kan Pak, share cerita aja. pengalaman Betul, aja. betul, betul. Iya. Tapi di saat Bapak itu kan kalau down-downnya kan kayak gitu ya Pak ya. Itu ada masa down, pasti kan ada masa sanksi sosial, Pasti merasa ya. disakiti kayak gitu. Nah, apa sih yang membuat Bapak itu bisa bangkit kembali kayak, oh aku harus semangat lagi nih kayak gitu. Motivasi Ya apa sih Pak lagi yang bikin Bapak itu semangat lagi gitu Pak? ya lagi-lagi ya tadi kan, bahkan kita kan suka lihat berita itu ada yang meninggal segala macam, terus ya itu sempat lah bikin kita itu ya. Tapi sebenarnya itu nggak masalah gitu, nggak masalah data-data. Toh kita juga kan punya ilmu statistiknya, kita lihat yang positifnya. Maksudnya bukan positif COVID, melihat yang bagusnya gitu. Artinya banyak yang sembuh, sehingga kita pikir apalagi saya tidak terlalu separah orang lain, atau apalagi mungkin saya gejalanya nggak terlalu berat, dan sekarang pun yang saya rasakan pun saya sepertinya hampir sehat-sehat saja gitu. Jadi pada saat itu kita termotivasi sendiri. Apalagi alhamdulillahnya pada saat itu adalah eh, orang-orang sekitar kita itu yang sangat sangat memberikan motivasi ya, lingkungan kerja gitu ya. Saya pada saat sakit itu tidak merasakan atau tidak mau orang lain merasakan apa yang saya sakit. Jadi tidak mau orang lain tuh tahu kalau saya sakit gitu. Jadi saya meeting seperti biasa, bercerita seperti biasa, bersenda gurau seperti biasa. Bahkan mungkin intensitasnya lebih tinggi pada saat itu gitu ya. Kita tetap ya bercanda-bercanda gitu ya pada saat bekerja pakai Teams gitu atau pakai Zoom. Ya tetap seperti itu. Jadi teman-teman juga pada saat telepon banyak yang telepon hampir tiap hari itu memberikan apa ya, istilahnya mereka itu memberikan solidaritas lah, artinya ya, dan itu pun memberikan tenang gitu. Jadi jangan jadi kita pun nggak ikut panik gitu loh, jangan, tidak menceritakan yang hal-hal yang apa, yang buruk-buruk gitu, itu enggak gitu. Jadi ya pada saat itu kita pun menyesuaikan juga. Ya cukup termotivasi lah sama teman-teman ya, yang semua keluarga juga gitu, bahwa kita harus tetap bangkit gitu ya, sehingga di hari ketiga, hari keempat. Nah, saya belum cerita pada saat itu kenapa saya juga
ini pada saat itu saya ada di rumah sakit di hari kedua ya pada saat itu. Nah pada saat itu kan berarti otomatis keluarga saya di 2 hari sebelumnya kan di ini ya di tes PCR semua ya, satu keluarga. Oke. Ada Ternyata kontak erat, Pak. 2 anak saya yang ikut saya pada saat itu ke Jakarta itu semua positif. Itu juga yang memotivasi saya, waduh anak-anak saya ini kena juga, ini gara-gara saya nih kenanya gitu kan. Jadi saya harus bangkit, harus menemani mereka gitu, harus menemani mereka, harus lebih dekat lagi dengan mereka. Mereka di rumah, saya di rumah sakit. Pada saat itu saya langsung pulang dari rumah sakit dan isolasi mandiri di rumah ya. Jadi keluarga juga di sini sangat sangat menjadi motivasi saya lah. Alhamdulillah istri saya dan anak saya yang terkecil itu negatif pada saat itu. Jadi ya ada yang ngurus lah di rumah gitu. Jadi saya pulang pada saat itu. Gitu, Mbak. Jadi anaknya juga sempat kena ya, Pak ya? Sempat, sempat. Cuman mereka cuma 2 minggu, saya masih menerus. Saya masih Bapak continue. jadinya isolasinya berapa hari, Pak, Saya, totalnya? saya pada saat itu isolasinya mungkin ada 4 minggu ya total ya. Total 4 minggu Oh, ditambah dengan di rumah satu sakit itu bulan ya. ya, Pak? Hampir 1 bulan, hampir 1 bulan. Saya dari dinyatakan positif itu kan dari tanggal sekitar sakitnya dari tanggal 9 ya. Saya dinyatakan positif negatifnya tanggal 9 gitu. Tapi mulai isolasi mandirinya tanggal 19. Jadi sekitar 3 minggu lah saya isolasi mandirinya. Kalau sebelumnya bukan isolasi mandiri gitu kan. Sebelumnya masih masih cuma sakit-sakit seolah-olah sakit biasa. Padahal itu udah COVID itu. Tapi Aduh. kalau waktu Pak Asep tahu anak-anaknya kena gitu, gimana perasaannya Pak Asep gitu, Pak? Kayak anak-anak itu juga kayak gimana, Pak? Gitu, Pak. Ya gitu. Pada saat itu ya itu juga saya ngerasain anak-anak nih, aduh masih kecil, kasihan juga dia kena COVID. Tapi alhamdulillahnya nih 2 anak saya ini dia tanpa gejala sepertinya pada saat itu, sehingga kita disatukan di lantai 2, di lantai atas gitu ya. Bertiga tuh rame-rame. Jadi mereka happy, kita ikut happy pada saat itu gitu. Jadi walaupun pergerakan kita terbatas ya, permainan kita cuman kalau nggak di kasur, di kamar atau ke loteng pada saat itu. Jadi kita Untuk bisa jemur ya, Pak? berjemur di loteng. Ya, berjemur di loteng gitu. Terus makan-makan di loteng udah kayak ini aja. Udah kayak apa ya? Adventure di atas genteng gitu. Ya, Kalian ya, alhamdulillah Pak. lah tuh anak-anak senang lah ada anak-anak pada saat itu. Jadi anak-anak Gitu. tuh juga motivasi ya, Pak, walaupun sama-sama sakit gitu ya, Pak. Eh, ya, sangat memotivasi Jadi kayak lah berasa gitu. nggak sendirian gitu ya, Pak. Betul. Intinya Tapi itu. sebenarnya kan nggak mau ngajak-ngajak ya, Pak. Iya, ya itulah ya. Kalau secara mental gini ya, kita tuh nggak tahu kalau COVID ya. Kita nggak mau ngajak orang atau flu kita kadang-kadang, nah ini kita flu orang lain bisa ketularan gitu. Kalau COVID kita nggak tahu. Kadang-kadang kita udah menghindari juga. Tiba-tiba orang lain kena gitu kan, ya susah juga gitu. Nggak nggak kabar-kabari gitu kan. Berarti ini Bapak ini banyaknya ini isoman itu isoman di rumah ya, Pak? Betul, isoman di rumah kita. Mungkin Bapak bisa memberikan tips untuk isoman di rumah apa yang harus dilakukan gitu, Pak? Oh, Selama ya ini yang kalau Bapak lakukan di rumah itu apa aja gitu. betul. Kalau isoman di rumah yang kita lakukan, kita harus yakinkan bahwa ada yang menyuplai makanan. Udah jelas itu ya. Terus ya alhamdulillah pada saat itu kan ada istri saya gitu kan. Tetangga-tetangga juga banyak yang memberikan inilah bantuan gitu ya. Nah, itu yang kita pastikan makanan, kemudian buah-buahan dan cemilan. Seperti saya bilang tadi bahwa kita harus banyak makan pada saat itu ya. Kemudian yang kedua obat-obatan ya, yang jelas itu obat-obatan yang dari dokter itu harus selalu kita konsumsi gitu kan di rumah. Kemudian ada obat herbal juga. Udah nggak apa-apa obat herbal itu kan nggak ada takarannya gitu ya. Jadi artinya boleh kita ada madu, ada herbal-herbal lain pada saat itu ada habatus sauda, kita minum juga pada saat itu ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya itu tadi adalah kita berjemur gitu ya, berjemur di loteng setiap jam 9. Nggak apa-apa, tapi kita harus buat happy gitu. Jangan merasa stres, jangan merasa stres kalau di rumah. Ya kita cari inilah, cari kesenangan kita sendiri gitu ya. Terus langkah-langkah lain kalau misalkan ini tambahkan aja gitu, tambahkannya dengan improvisasi, misalkan kayak
pakai minyak angin gitu ya. Kita harus sedia juga tuh. Itu ternyata pada saat itu sangat bermanfaat gitu, di saya itu untuk apa minyak angin yang diteteskan dalam air gitu, terus Dihirup kita ya. hirup. Nah, itu menurut saya yang paling bagus. Kemudian kita teteskan satu dua tetes di jari gitu, kita letakkan di tengah lidah, kemudian kita telan. Nah, itu cukup membantu juga tuh. Nah, kemudian yang ketiga kita balurkan ke dada. Ya, itu 2 hari lah, 2 hari kita lakukan terus sebelum kita PCR test itu lumayan lumayan berhasil kalau menurut saya ya. Ya seperti itu sih. Dan yang paling penting tadi ya. Oh ya satu lagi gargle ya. Oh, Gargle itu cuci ya kumur-kumur cuci hidung tuh ya Pak. kumur-kumur betadine. Intinya kita diajarkan harus membersihkan saluran saluran mulut sama saluran hidung. Itu bagus itu kalau pakai betadine. Dan satu lagi pada saat itu saya menyampaikan satu hal. Pernah disarankan sama Mbak Sofi sendiri pada saat itu ya. Larutan NaCl ya. Itu di Oh iya awal Pak. di awal saya tidak pakai itu karena sudah ada sabun sampo bayi ya pada saat itu. Tapi ternyata itu nggak cukup. Akhirnya saya buka NaCl-nya dan saya coba cuci saluran hidung saya dan tenggorokan itu memakai NaCl itu cukup sangat membantu banget itu pada saat itu. Langsung langsung keluar. Jadi mungkin menurut saya yang terpenting yang terakhir-terakhir tadi, yang untuk supaya kita menghadapi PCR akhirnya nanti bisa jadi negatif gitu di rumah. Oh iya satu lagi di rumah itu supaya kita isomannya kita tetap semangat kita harus punya mainan ya itu. Mainannya apa Jadi ini kalau bapak-bapak ini saya bingung betul Pak. Kalau mainan kan anak-anak banyak ya masing-masing Pak. ya masing-masing kan punya punya hobi yang berbeda-beda punya main yang berbeda-beda dan itu wajib ada ya. Jadi kalau kalau misalkan saya senangnya misalkan bermain Rubik atau main video game atau berkaraoke gitu, ya udah kita nyanyi-nyanyi aja gitu. Kita nyanyi-nyanyi aja. Yang penting kita buat senang, ada mainan kayak gitu. Ada Pokoknya yang semuanya suka ini happy ya. nonton, betul. Supaya nggak bosen aja, supaya nggak bosen aja di rumah. Karena kita nggak boleh kemana-mana kan, Iya, 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 gitu. iya. Tapi Iya, sama iya. anak-anak juga jaga jarak kan Pak, walaupun sama-sama positif. Betul. Jadi kalau sama teman-teman, jadi kebetulan lantai atas kita ada anak-anak punya kamar-kamar sendiri. Jadi kalau tidur ya kita sendiri-sendiri, gitu. Nggak bareng-bareng. Kalau main ya tetap jaga jarak. Tetap pakai masker bertiga. Hmm. Itu nggak boleh Jadi lepas. untuk itu tetap pakai masker ya Pak ya. Tetap pakai masker. Jadi protokolnya tetap kita harus jaga, ya kan. Cuci tangan tetap harus cuci tangan. Jadi memakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer itu wajib. Walaupun kita sesama penderita COVID lah gitu ya, itu wajib. Gitu. Ya udah berarti kan itu sebenarnya tuh menjaga kebersihan ya Pak, menjaga kebersihan, menjaga Betul, betul. makanan dan menjaga hati agar selalu tetap bahagia. Dan Tetap support bahagia. support dari teman-teman atau support dari keluarga itu Ya, sangat ngefek ya Pak. Jadi ya sebenarnya kalau ada betul, betul. teman-teman yang kena COVID tuh sebenarnya kita itu harus memberikan dukungan ke mereka karena ternyata itu Betul. berdampak sekali sama penyintas COVID nih ya Pak ya. Support gitu ya Betul, Pak ya. betul. Lingkungan ya. Ya, kita harus inilah mereka juga memberikan support ya. Solider lah gitu. Oh ini kabarnya tuh juga saya dengar-dengar Bapak udah pernah yang namanya donor plasma ya Pak jadinya ya Pak ya. Ya, oh ya, saya udah lepas plasma kemarin. Ini tadi saya barusan dihubungi lagi sama PMI untuk bersedia menjadi donor plasma yang kedua ini. Tapi saya belum jawab ini. Tapi ini bisa diceritakan Pak gimana pengalamannya Pak waktu donor plasma gitu. Ya, jadi pada saat donor plasma itu sebenarnya gini, hati saya itu tergeraknya tuh ya karena ternyata di grup-grup di medsos itu ya, di grup di WhatsApp gitu, di komplek ya, itu ternyata banyak yang membutuhkan plasma gitu ya. Karena memang teknologi sekarang bisa mengetahui bahwa plasma itu bisa ya menyembuhkan itu ya, COVID gitu ya. Nah, di situ saya baca, kemudian saya tergerak gitu loh. Waduh,
ini kan kewajiban kita sesama ya untuk membantu gitu. Dan kita diberikan kelebihan, diberikan takdir sudah pernah menderita COVID gitu ya, kenapa tidak kita bisa bantu gitu kan. Jadi pada saat itu saya langsung hubungin yang butuh, waduh itu perasaan mereka sepertinya senang sekali ada yang bisa mendonorkan gitu ya. Akhirnya pada saat itu saya coba menghubungin ke PMI gitu, PMI malam-malam. Cuma sayang sekali pada saat itu ternyata khusus untuk yang pelayanan yang donor plasma. Kalau donor darah itu kan 24 jam ya di PMI ya. Nah, tapi untuk yang donor plasma itu ternyata jam 8 malam sudah tutup gitu. Waduh, saya sayang sekali pada saat itu. Seperti tapi ya keesokan harinya saya coba lagi walaupun jauh saya datangin aja ke PMI pada saat itu gitu. Saya datangin kemudian mulailah diproses dan ternyata diproses itu nggak ini ya. Nggak langsung bisa donor ya. Nggak bisa langsung donor plasma pada saat itu. Jadi kayak donor darah gitu ya Pak ya? enggak, beda. Jadi kita di screening dulu. Nah, jadi saya diambil lagi darahnya gitu dari tangan kiri, diambil dulu darahnya. Habis itu saya disuruh pulang lagi. Waduh, saya bolak-balik nih pulang. Pulang lagi. Karena dia kan mau ini kan, memeriksa dulu kan, men-screen dulu darah kita apakah bagus apa tidak modelnya seperti itu ya. Dan akhirnya saya dikasih kayak kemarin antibodinya betul masih dicek juga apa enggak gitu kan. betul apa sih istilahnya tentaranya itu apakah masih bisa ikut berperang gitu gini ya. Nah, alhamdulillah alhamdulillah 2 hari kemudian ditelepon saya, Pak ternyata darah Bapak bagus dan bla 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 gitu ya, dan Bapak izinkan Bapak bisa nggak besok datang untuk dijadwalkan diambil plasmanya. Oh ya udah, senang pada waktu itu, aduh alhamdulillah akhirnya kita bagus dan kita bisa mendonorkan darah gitu. Akhirnya saya datang ke sana sore-sore, langsung pada saat itu langsung diambil plasma, dan waktu itu perasaan saya pada saat itu ya memang cukup excited ya, karena saya pikir donor plasma ini mirip sama donor darah, ternyata berbeda. Jadi yang diambil itu benar-benar plasmanya. Jadi satu jarum masuk, ya ini harus tangan kiri ya, bukan tangan kanan, tangan kanan ya. Karena kita waktu cek di tangan kiri, pada saat diambil tangan kanan. Nah, karena bisa diambil, ternyata jarumnya masuk satu, kita diambil darahnya, masuk dalam suatu mesin aferesis, dibalikin lagi darahnya ke tubuh. Tapi di mesin aferesis itu, betul, jadi satu lubang keluar darahnya, masuk ke mesin aferesis, di sana diputer, dipisahkan di mesin itu, dipisahkan plasmanya sama darahnya, kemudian darahnya itu dimasukin kembali ke tubuh kita. Nah, plasmanya yang ditampung dalam suatu apa sih namanya tempat gitu ya, tablet gitu ya. Nah, pada saat proses masuknya darah ke tubuh, nah itu itu yang agak ada sensasi, gitu, sensasi sedikit. Jadi bagi yang belum pernah ya, tapi ini seru sih. Maksudnya sensasinya itu terasa kayak dingin gitu ya, kayak dingin. Karena dia memompakan masuk ke darah itu, dia memakai satu zat lagi gitu yang jadi dingin sampai kaki gitu, seperti ada yang ketarik kayak gitu. Tapi itu kita jalani itu sampai akhirnya sekitar 1 jam lah selesainya itu. Pada saat itu baru kita ini ya 1 jam pada saat itu. Satu lubang Pak untuk keluar masuknya darah, satu lubang atau betul satu lubang. Kok bisa ya? Itulah teknologi ya. Betul, itulah teknologi. Kan kalau misalnya ada yang keluar terus masuk alat dimasukin lagi kan beda lubang ya Pak ya. Ini satu lubang. Betul. Ya, yang pada saat itu setelah udah selesai, apalagi dokternya atau perawatnya yang nangan itu sangat inilah ya, menenangkan kita gitu, ngobrol gitu, dia banyak memberikan pengetahuan tentang medis lah terhadap apa namanya pengambilan plasma ini gitu kan, dan dia bilang bahwa setelah 2 minggu ini saya udah bisa donor kembali gitu. Oh ya oke. Ya cukup bagus lah pelayanannya di sana gitu ya. Dan pada saat itu juga saya ditunjukkan ini loh plasmanya, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan itu bermanfaat ya buat yang membutuhkan gitu kan. Dan mudah-mudahan di sayanya juga, harapan sayanya semakin sehat gitu kan. Ya dapat berkah lah gitu ya. Insyaallah, amin. Karena bisa bantu menyelamatkan nyawa orang ya Pak, hitungannya. Betul. Dan kita katanya semakin sehat.
untuk yang gejalanya udah gejala berat ataupun udah kritis biasanya kan kita berikan Betul, betul, plasma kan betul. sih, Pak. Betul, betul. Dan jangan lupa itu kan alhamdulillahnya kan golongan darah saya A ya. Ya ternyata daftar di PMI itu banyak yang butuhkan tuh A dan AB kalau nggak salah ya. Itu banyak banget yang butuh tuh. Gitu. Jadi langsung ini ya Pak, langsung didistribusikan ya Pak. Oh itu langsung karena pendonornya sudah apa namanya saya udah ditungguin gitu yang ininya Oh. Oh sudah jadi emang sudah Bapak itu ditungguin. awalnya itu karena udah ditungguin gitu Pak. Jadi ya kayak Ya mencoba. jadi di grup itu kan sudah ada yang butuh gitu kan. Saya langsung jawab oke saya cocok nih golongan darah saya A gitu ya. Ya udah oke langsung japri cepat yang membutuhkannya gitu. Jadi emang ditungguin. Karena ternyata di PMI juga kekurangan ya gitu. Tapi waktu Di donor plasma tuh banyak gitu Pak yang donor gitu Pak. Karena mesinnya cuma satu, kalau untuk aperesis ya, mesin aperesis itu satu. Kalau donor darah banyak, donor darah saya lihat itu selalu ada. Tapi kalau untuk yang donor plasma itu kan masing-masing 1 jam ya. Saya melihat sih karena dia dijadwalkan berarti kan setiap hari banyak ya. Seharusnya ada terus gitu. Makanya ada penjadwalan gitu di PMI itu. Berarti ada gitu. Kalau banyak kelihatan orangnya banyak iya, tapi itu ada yang donor darah, ada yang donor plasma kan gitu. Gitu, Mbak. Oke, Pak. Berarti masih ada keinginan untuk donor plasma lagi ya Pak? Kalau masih bisa. Secara teknis ya saya masih masih bisa dan masih ingin gitu, tinggal setelah waktunya ada nggak, karena ternyata pengalaman yang pertama harus bolak-balik 3 kali kan saya ke PMI gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada waktu lah saya akan ke sana lagi gitu. Katanya datanya masih ada sampai 3 bulan kan Pak, setahu saya. Betul betul, dan saya sekarang kan masih 1 bulan lebih. Kalau oh iya satu satu bulan lebih, baru 1 bulan 15 harian lah ya mungkin ya. Berarti masih ada dua Masih kali bisa, lagi ya Pak. masih bisa, masih bisa. Makanya saya ngajak nih teman-teman yang udah pernah, ya kita coba bantu sesama lah gitu ya. Ya mudah-mudahan itu bermanfaat lah gitu. Gitu, Amin. Pak. Hmm. Oke. Soalnya kadang-kadang masih takut-takut juga loh Pak, kadang-kadang yang belum pernah donor darah kan Ya, apalagi Pak pasti lebih takut kan Pak. betul betul. Rasa takut itu pasti ada ya, tapi kalau niat awalnya itu lebih besar, maka pasti akan ketakutan itu akan tenggelam sendirinya. Gitu. Apapun yang terjadi kita lakukan gitu. Itu karena niat kita lebih tinggi daripada ketakutan itu gitu. Gak apa-apa. Mbak Sofi Oke. harusnya Kemarin saya juga udah pernah dijadwalin sih Pak. Tapi waktu itu kan eh, kalau wanita kan beda ya Pak sama oh iya laki-laki. benar benar. Benar Biayanya benar. lebih banyak. Terus kalau misalnya lagi ada tamu bulanan juga nggak bisa gitu kan Pak. Oh iya betul. Betul betul betul. Gitu. Karena ada syarat-syaratnya kan ya. Apalagi Iya, untuk cewek. kayak syaratnya Hmm, kalau perempuan gitu banyak nggak lolosnya. betul betul. Gitu. Betul betul. Jadi ya bersyukur juga sih Pak kalau udah lolos berarti udah bisa bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Ya itulah hikmahnya. Itulah hikmahnya kita udah kena COVID ya. Selalu ada hikmahnya lah di sana. Gitu. Iya, iya, oke. Ini ada pertanyaan sih Pak, kayak pertanyaan tentang penderita COVID udah sembuh apakah bisa tertular lagi? Ah, kalau ini pertanyaan-pertanyaan untuk tenaga medis. Kalau di sini nih, kalau Benar di benar sini benar kita ya. sharing Betul. ini ya Pak ya, sharing Ya sharing yang lah. pernah Tapi dirasakan oleh penderita gitu kan. ya apa yang Ini pernah kita dapatkan coba kita sharing gitu ya. Ya udah nggak iya, apa-apa. Ini saya juga menanyakan hal yang sama beberapa waktu lalu ya. Apakah saya ini bisa tertular lagi? Jadi dalam badan kita ini, dalam darah kita kan ada mekanisme yang tadi kita bilang tadi ya, tentaranya itu ya. Nah tentaranya itu yang di plasmanya itu tuh diyakini oleh ya walaupun penelitiannya untuk menunjukkan untuk selamanya gitu nggak ada, tapi diyakini itu dalam kurun 3 bulan kita tuh masih punya antibody untuk ngelawan penyakit yang sama gitu kan. Jadi setelah 3 bulan itu kalau apa namanya menurut mereka itu sudah lemah lah tentaranya gitu ya. Jadi ada kemungkinan kita terkena kembali. Jadi intinya yang sudah sembuh pun itu masih bisa tertular lagi. Karena
pengalaman-pengalaman dari teman-teman saya yang orang medis juga, dokter gitu ya, karena dia kerjanya memang di lingkungan itu, dia pernah kena COVID, sembuh, nggak nyampe 2 bulan, dia kena lagi. Baik itu bisa dengan gejala atau tanpa gejala, gitu. Jadi kalau saya lebih percaya bahwa kita setelah kena COVID, sembuh, itu kita masih bisa tertular lagi. Makanya kitanya benar-benar mengambil apa ya? Ya kita harus menambah waspada gitu ya. Hati-hati gitu loh. Apalagi betul, apalagi COVID ini, corona ini itu kan virusnya bermutasi, ya kan? Jadi bukan kalau mungkin virus yang sama sekarang seolah-olah lebih lemah enggak juga. Tapi ketika sekarang ini ditemukan lagi virus-virus yang sudah bermutasi, maka itu masuk ke tubuh orang yang pernah sembuh pun itu bisa bisa tertular lagi bahkan lebih parah. Itu bisa. Maka waspada dan waspadalah. Ini Ya. kayak acara di salah satu TV ini yang dulu zaman saya Iya, kecil nih Pak. betul, betul. Jadi Gitu. salah satu penyakit kita ini kan lupa ya Mbak Sofia. Nah, itu yang maksud saya hati-hatinya tuh di sana. Penyakit kita tuh lupa. Lupa bahwa seolah-olah sekarang itu kita udah sembuh gitu kan. Dan yang udah kemarin-kemarin tuh lupa, akhirnya kita nggak cuci tangan. Kita lupa nggak pakai desinfektan, kita lupa nggak pakai masker gitu ya. Nah, itu hati-hati gitu loh. Justru kalau udah kita sembuh ini, oh ini udah pernah nih. Kita harus meningkatkan kewaspadaan gitu. Jangan sampai lupa gitu. Kan nggak mau kena lagi ya Pak ya. Siapa sih yang mau kena Iya, lagi? jangan sampai lah. Ya, itu Ya. penyakitnya. Oke Pak, dari pengalaman-pengalaman Bapak yang sudah diceritakan Pak Asep nih, ya kan? Apa hikmah yang dap apa yang hikmah yang Bapak dapatkan nih Pak gitu. Hmm. Gitu. Ya, ya. Untuk dan manfaat apa yang bisa kita lakukan, kita dapatkan buat menjalani kehidupan ke depannya gitu Pak. Ya, ya, ya. Jadi gini ya. Apalagi kita udah pernah ngerasain gitu. Biasanya ngerasain pun cuma dengar berita. Kalau kita udah ngerasain, kita benar-benar tahu gitu ya. Kita udah ngelewatin hal ini, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah kita rasakan, yang terjadi itu sangat signifikan, berbeda lah. Salah satu yang saya rasakan sekarang itu, ini saya ya, sekarang itu kita menjadi lebih bijak gitu, lebih bijaksana gitu ya. Maksudnya lebih bijak ini ya kita bisa lebih dewasa, lebih memilih lah, jangan membiarkan sesuatu terjadi gitu loh. Lebih bijak aja dalam memutuskan sesuatu di situ. Kemudian juga ya kita harus selalu meningkatkan inilah ya. Saya juga kan setelah COVID kemarin tuh selalu yang seperti misalkan saya hobi nonton YouTube misalkan, saya akan melihat nonton YouTube yang bermanfaat, gitu, yang bermanfaat semuanya kita mulai tingkatkan. Kemudian eh ya kreativitas, nah ini dia kreativitas juga. Jadi setelah kita kena COVID ini saya ngerasakan bahwa kreativitas kita malah makin tinggi gitu. Kita melatih kreativitas kita di sana gitu. Ya, ya harapannya kualitas hidup kita gitu ya bisa meningkat secara bertahap lah kayak gitu. Saya ngerasain apalagi kita sebagai umat Islam gitu ya, sebagai makhluk yang religi gitu ya. Yang saya sangat rasakan itu adalah kita semakin dekat lah, makin sadar, semakin dewasa, semakin dekat. Lalu ya ibadah kita meningkatkan kualitas ibadah kita gitu ya. Itu beberapa hal di perubahan-perubahan yang saya rasakan gitu ya. Apalagi kalau hubungannya dengan tadi, saya tuh ingin sangat bermanfaat bagi semua orang gitu. Ya itu, jadi apa ya, senang gitu membuat sesuatu yang bisa bermanfaat gitu. Kreativitas kita bisa manfaat bagi orang lain itu ya sangat sangat inilah gitu ya. Dan yang terakhir mungkin perubahan yang terjadi itu menyebabkan saya itu makin sayang sama keluarga ya, makin dekat sama keluarga, terutama istri, anak ya. Ya itu karena pada saat kejadian COVID, mereka lah yang paling dekat dengan kita gitu kan. Mereka juga yang mensupport kita sampai kita sembuh. Walau bagaimanapun mereka teman hidup kita gitu ya. Dan sekarang yang saya rasakan, saya semakin sayang sama mereka gitu.
sama istri lah gitu. Sofi Oke. nanti jadi istri. Ini suami-suami sayang istri. Ya Alhamdulillah lah biasa baik. lah. Ini Bu Asep ini harusnya nonton ini ya. Wah, Soalnya biasanya kalau ngomong langsung kan malu-malu gitu kan Pak. oh iya iya Oh, ini makanya di siapa tahu skip aja Bapak nanti di Asep. skip. Ya intinya Ini harus saling dikirim ini. menghargai. Ya kita makin menghargai ya bagaimanapun lah gitu ya. Ya karena kita ya Gitu. mungkin ya keluarga sih Pak, emang keluarga yang paling utama, support sistem kita utama emang keluarga kita ya Pak ya. Betul 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 gitu. Dan yang kedua paling teman-teman kita, makanya kita harus selalu berbuat baik kepada teman-teman kita atau Ya siapapun ya gitu. Karena ya benar. doa-doa mereka juga, support mereka itu juga kita sangat butuhkan gitu kan Pak. Iya betul betul. Dan Makanya kayaknya ya, Pak Asep bilang sih, gimana Pak? apa tadi? Sorry? Enggak, tadi Pak Asep mau cerita kayak. Oh. Ya, intinya kita yang dulunya tidak menghargai, bukan tidak menghargai, maksudnya tidak terlalu menunjukkan sikap penghargaan kita kepada orang-orang terdekat. Sekarang kita mulai menunjukkan ya, gitu ya. Kalau bagaimanapun mereka yang terdekat kita ya, teman-teman juga gitu. Ya, seperti itulah. Banyak hikmah ya Pak ya. Banyak hikmahnya ya Pak. Jadinya dari Banyak. walaupun Nah, iya ya, dari COVID banyak pokoknya hikmahnya ya. banyak. Jadi intinya seperti itu dan pesan saya sih kalau misalkan ada lagi sekarang yang kena gitu ya, udah jangan panik lah, jangan panik sekarang. Kenapa? Karena ya kita lihat kita juga belajar statistik lah gitu ya. Banyak kok yang sembuh, tenang aja gitu ya. Yang penting kita jalanin prosesinya dengan baik gitu ya. Jangan membiarkan gitu ya. Ya jangan panik seperti itu. Dan juga pesan saya juga kerjakanlah hobi kalian itu ya apa ya? Jalanin gitu. Yang kalian hobi apa tuh jalanin, lakukan aja gitu. Gitu ya, jangan ditahan-tahan apalagi gara-gara pekerjaan gitu ya. Terus kemudian jangan lupa istirahat yang cukup. Nah itu istirahat itu juga penting ya. Saya kemarin itu sadar betul kenapa saya mungkin agak lebih lama. Pada saat itu ada satu masa di mana saya memang kerja terus gitu pada saat itu gitu. Meeting malam juga ikut meeting, malah mikirin kerjaan gitu. Istirahatnya kurang. Nah jadi apa ya, istirahat itu ternyata penting. Jadi beberapa seminggu pokoknya sebelum saya dinyatakan negatif itu saya perbanyak istirahat pada saat itu gitu, banyak tidur. Kemudian juga jangan lupa berbagi ya, jangan lupa berbagi karena banyak sekali testimoni ya, kita sesama penyintas COVID gitu ya kan suka banyak cerita gitu. Banyak sekali orang yang sembuh itu karena berbagi ya, berbagi apa inilah. Jadi Bagi tips misalkan and trick Pak. oh bukan, ya itu juga tapi Oh berbagi yang bersedekah maksudnya Pak, bermanfaat, maksudnya bersedekah. bersedekah betul, Oh, infak itu membantu, saling bantu yang bisa kita berikan, jika kita berlebih gitu kita sisihkan gitu ya. Dan juga tadi berbagi tips gitu yang bermanfaat. tapi Itu benar sih ya. Pak gitu. Kalau Ya, bersedekah itu kan ya. kalau misalnya di agama Islam ya Pak, mungkin saya yang sedikit tahu ya Pak, walaupun saya bukan ahli Ya, banget. Itu kan bersedekah kan tolak bala ya katanya ya. iya, iya betul betul Jadi betul. ya harapannya sih kita dijauhkan dari segala bala bencana gitu kan Pak. Salah satunya Betul. wabah penyakit gitu. Mm, 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 Baik, mm. mungkin udah 1 jam nih Pak, kita ini nggak kerasa Pak kita ngobrol-ngobrol. Oh iya. Iya kan Pak, udah Ya, satu ya, ya, jam nih karena kan. ngobrol. Tapi banyak Ini, tips dari Pak Asep. ya, ya. Mungkin ada closing statement nih Pak dari Pak Asep buat teman-teman, baik yang saat ini sedang menderita atau baik teman-teman di job site atau di kantor pusat Jakarta juga yang saat ini sedang sakit ataupun yang masih sehat nih Pak, Ya, untuk ya. menjaga Oke. kesehatan gimana caranya, tips and triknya. Ya, ya, ya. Ya, sekali lagi ya, jika yang sekarang sedang sakit, ya kita jangan patah semangat ya. Selalu berpikir positif ya. Walaupun sedang positif gitu. Kita harus berpikir positif ya, jangan lihat yang apa berita-berita buruknya, tapi pelajari statistik sekarang juga sudah makin menurun, yang katanya tanda kutip bahwa sebenarnya virus ini apa ya sudah semakin lemah gitu ya. Apalagi
katanya apa vaksinasi itu sudah mulai ada gitu ya. Ya tapi ya seperti itulah. Jadi jangan khawatir gitu, jangan panik karena semua orang juga sudah maksudnya COVID itu sudah bersama kita, semua orang sudah tahu apa itu COVID dan sudah tahu penanganannya. Jangan takut akan sanksi sosial ya, seperti yang saya rasakan pada saat itu. Jangan takut karena semua masyarakat sekarang sudah pada paham gitu ya. Dan juga jangan lupa 3M 3M. Ya artinya 5M, memakai 5M, Pak. oh sekarang 5 ya. Iya, Pak, sekarang jadi 5M. Sekarang 5 ya. Apa namanya pakai masker ya kan, cuci Pakai tangan, masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi menjaga jarak. kerumunan, sama Nah, membatasi mobilitas. Jadi 5, Pak. mobilitas. Ada satu yang saya dua deh dari saya tipsnya ya. Yang pertama banyakin minum. Nah, juga tuh banyakin minum tuh. Saya agak setuju dengan si Tung Desem kemarin tuh. Jadi memang harus banyak minum air putih ya. Itu lumayan bisa ngurangin toksik dalam tubuh kita lah gitu ya. Dalam darah juga kan jangan sampai terlalu kental supaya nanti sirkulasinya bagus gitu. Banyak minum. Yang kedua, karena saya tahu penyebab saya kena COVID itu apa, tolong hindari makan bareng, makan bareng. Kenapa coba saya lagi makan bareng? Karena gini, nggak bisa dihindari loh. Makan bareng itu kita duduk jadi berhadapan. Makan kan nggak mungkin pakai masker, iya kan? Nah, kalau makan pakai masker ya nggak akan masuk. Gimana caranya? Pasti dibuka masker itu. Jadi disitulah droplet itu bisa melayang-layang, kita nggak tahu kemana gitu. Ya even kita mungkin bisa menjaga jarak, tapi ketika droplet itu bisa misalkan nempel ke besi atau nempel ke meja atau nempel ke sendok, ya kita nggak tahu ya, lalu kena ke bibir kita gitu. Disitulah saya pikir yang paling berbahaya itu di situ. Ya itu tipsnya untuk mencegah. Kalau bisa ya di kantor kita udah bagus tuh, makanya jauh gitu udah benar itu gitu. Gitu Mbak Sofi, terakhir lah tambahannya. Iya. Mungkin gini, tadi Pak Asep banyak meningkatkan iman kan, bersedekah. Oh iya, itu Ya, dia. bersedekah dan ini ya Pak ya, dan apa namanya ya, pasti kita lebih dekat sama yang di atas ya Pak, kalau misalnya kayak gitu ya Pak. Betul. Oke, Ya, itu baik Pak hikmahnya. Asep. Terima kasih banyak ya Pak Asep atas sharingnya di siang hari Sama-sama, ini Pak. sama-sama. Ini Sangat baru pasti pertama kali loh ini. Belum sangat pernah saya. menambah wawasan nih Pak buat teman-teman. Mungkin yang awalnya takut gitu jadi nggak takut. Semoga kita bisa berharapnya sih seperti itu gitu. Oke. Kita Siap. selalu mendoakan juga bahwa teman-teman kita akan selalu sehat ya Pak. Ya, kita doakan semuanya, insan-insan KPP maupun yang lain ya, yang dengerin maupun yang enggak di luar sana, kita saling mendoakan, saling support ya. Jangan lupa tadi yang 5M tadi itu harus selalu dijalankan lah ya. Mudah-mudahan yang sakit sembuh lah. Oke, baik Bapak. Kita selalu mendoakan buat teman-teman kita agar selalu diberikan perlindungan, keselamatan, dan kesehatan ya Pak, sobat-sobat KPP. Oke. Oke Pak, di akhir sesi mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu Pak. Gitu. Gimana fotonya? Gini aja atau gimana? Kita lihat-lihat kamera aja Pak, nanti saya. Oh iya. Bilang dong 1 2 3 gitu. Dan saya hitung 1 2 3 ya pakai tangan aja. Oke. Oke, baik. Oke. Terima kasih banyak Pak Asep. Semoga Bapak selalu sehat-sehat dan keluarga selalu sehat-sehat. Terima kasih. Ya, amin. Sama-sama ya. Terima kasih kepada sobat-sobat KPP ya atas antusiasnya dalam ini. Makasih. Terima kasih semua teman-teman. Sampai bertemu di Cares and Sharing berikutnya. Salam, dadah semuanya. Dadah, makasih semuanya, bye. Jangan lupa Del Dido, jangan lupa dibuka YouTube-nya. Oh iya, pesan terakhirnya buka YouTube saya di Del Dido Official. Nanti bisa dilihat di sini. Kalau mau lihat Pak Asep nanti tinggal di follow. Gimana caranya? Oh gitu ya, nanti mereka bisa lihat Pak Asep. Oke, baik gitu. Pak Ya, Asep, siap. sehat. Ya, makasih. Dadah. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.